Perkenalkan, saya sebagai moderator di sini dari kelompok 2 dengan mata kuliah unit proses dengan dosen pengampu Ibu Bella Dwi Pasca MSI dengan judul pembersihan, sortasi, dan grading dalam pengolahan pasca panen. Nah, di kelompok 2 ini kami beranggotakan diri saya sendiri, Melva Jessica Pasaribu dengan NIM 061, lalu ada Melinda Rentalis Sitorus dengan NIM 063, lalu ada Roma Sinta dengan NIM 51, lalu ada Muhammad Alvin Hawari dengan NIM 011, dan yang terakhir ada Bang Ridwan Saputra Pohan dengan NIM 075. Baik, pendahuluan yaitu pengolahan pasca panen merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah hasil pertanian dipanen dengan tujuan menjaga mutu, keamanan, dan nilai jual produk. Tahap awal dari pengolahan pasca panen terdiri dari pembersihan atau cleaning, sortasi atau sorting, dan grading yang memiliki peran penting dalam mengurangi kerusakan, peningkatan kualitas, serta memperpanjang umur simpan produk pertanian. Pembersihan dilakukan untuk menghilangkan kotoran, mikroorganisme, maupun residu bahan kimia yang dapat membahayakan konsumen. Setelah itu, proses sortasi membantu memisahkan produk berdasarkan karakteristik fisik seperti ukuran dan bentuk. Sedangkan grading berfokus pada pengelompokan produk berdasarkan mutu atau standar tertentu seperti warna, kematangan, dan nilai komersialnya. Proses ini menjadi sangat penting di era modern karena permintaan konsumen semakin meningkat terhadap produk yang aman, seragam, dan berkualitas tinggi. Penerapan teknologi berbasis otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI dalam tahap pembersihan sortasi grading juga membantu meningkatkan efisiensi serta mengurangi kontaminasi yang berpotensi merugikan. Yang kedua, Tujuan utama dari pembersihan, sortasi, dan grading dalam pengolahan pasca panen adalah yang pertama, pembersihan atau cleaning dibagi menjadi 3. Menghilangkan kotoran fisik seperti tanah, debu, batu, dan bagian tanaman yang tidak diinginkan. Yang kedua, mengurangi kontaminasi mikroorganisme yang dapat menyebabkan pembusukan atau penyakit pada konsumen. Yang ketiga, membersihkan residu pestisida dan bahan kimia yang mungkin masih menempel pada produk pertanian. Yang kedua, sortasi atau sorting, yaitu memisahkan produk berdasarkan ukuran, bentuk, berat, atau tekstur untuk memudahkan proses lanjutan. Menjamin keseragaman produk sehingga lebih menarik dan sesuai dengan standar industri. Yang ketiga, mempermudah proses pengemasan dan transportasi. Yang ketiga, grading atau pengelompokan berdasarkan mutu, yaitu mengelompokkan produk sesuai dengan mutu atau kualitas seperti warna, tingkat kematangan, dan bebas cacat. Yang kedua, memenuhi standar pasar atau permintaan konsumen untuk produk tertentu. Yang ketiga, menentukan nilai jual dan segmen pasar yang tepat bagi produk tersebut. Menjelaskan pengertian atau definisi dari pembersihan, sortasi, dan grading. Pengertian dari pembersihan adalah pembersihan dalam bahan hasil pertanian adalah mengeluarkan atau memindahkan benda asing atau kotoran dan bahan-bahan yang tidak diinginkan dari bahan utama, yaitu produk yang diinginkan. Selanjutnya yaitu sortasi. Sortasi adalah pemisahan bahan yang sudah dibersihkan ke dalam berbagai fraksi kualitas berdasarkan karakter fisik seperti kadar air, bentuk, ukuran, berat, jenis, tekstur, warna, benda asing atau kotoran. Kimianya yaitu menjauhkan dari komposisi bahan, bau, dan rasa ketengikan. Dan biologisnya, jenis dan jumlah kerusakan oleh serangga, jumlah mikroba, dan daya tumbuh khususnya pada bahan pertanian berbentuk bijian. Selanjutnya yaitu grading. Grading adalah proses pemilihan bahan berdasarkan permintaan konsumen atau berdasarkan nilai komersilnya. Sortasi dan grading berkaitan erat dengan tingkat selera konsumen selera konsumen suatu produk atau segmen pasar yang akan dituju dalam pemasaran suatu produk. Nah, di sini saya akan membahas mengenai alat dan prinsip kerja dari pembersihan atau cleaning. Nah, alat yang digunakan di sini kami memberikan contoh 3, yaitu yang pertama brush washer.
Nah, bushwasher ini adalah alat atau wadah yang dirancang untuk membersihkan kuas cat atau kuas rias secara praktis dan efisien. Cara kerja alat ini adalah dengan sikat berputar dan ditambah dengan aliran air yang membersihkan kotoran di permukaannya. Lalu ada alat bernama drum spray atau blood washer, yaitu mesin pembersih industri yang membersihkan objek dengan memutar di dalam drum atau drum washernya yang dialiri di atas sabuk bergerak, yaitu spray blood washer. Sementara cairan pembersih disemprotkan secara merata untuk membersihkan permukaan secara meluruh. Nah, cara kerja dari alat ini adalah objek akan dibersihkan seperti tong atau wadah silinder yang dimasukkan ke dalam drum yang berputar. Nah, yang terakhir adalah ultrasonic cleaning, yaitu adalah metode pembersihan yang menggunakan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi atau ultrasound. Nah, untuk menghasilkan fenomena klasivitas yang dalam cairan pembersihan menciptakan gelembung-gelembung mikroskopik yang meledak dan menghasilkan tekanan kuat untuk mengangkat kotoran dan kontaminan di permukaan benda, terutama pada bagian yang sudah dijangkau. Nah, cara kerja alat ini adalah menggunakan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi, yaitu lebih tinggi dari lebih kecil dari 20 Hz yang tidak dapat didengar oleh manusia, memancarkannya ke suatu objek dan mendeteksi gelombang pantulannya. Baiklah, jadi berikutnya saya akan menjelaskan tentang sortasi. Sortasi merupakan suatu proses pemilahan atau pengelompokan barang berdasarkan kualitas, ukuran, karakteristik, serta yang lainnya. Baru alat-alat yang digunakan itu adalah vibrating screen atau ayakan bergetar yang berfungsi untuk memisahkan material padat berdasarkan ukuran serta partikel-partikel di dalamnya. Biasa digunakan dalam berbagai industri. Cara kerjanya itu alat memutar beban yang sengaja dibuat tidak seimbang sehingga bebannya ekstrinsik. Kemudian yang kedua adalah roller sorter atau jenis mesin atau conveyor yang menggunakan serangkaian roller untuk memisahkan dan mengarahkan produk atau bahan berdasarkan karakteristik tertentu seperti ukuran ataupun bentuk. Kemudian cara kerjanya itu adalah produk ini ditempatkan di atas jalur conveyor yang dilengkapi dengan rangkaian roda yang bergerak dan terhubung. Ketika produk mencapai titik tertentu, perangkat pemicu akan mengaktifkan roda yang relevan untuk melakukan penyortiran. Yang berikutnya adalah dynamic weight sorter, merupakan mesin yang mampu mengurutkan produk berdasarkan beratnya secara akurat saat produk tersebut bergerak di sepanjang jalannya conveyor. Cara kerjanya yaitu adalah pertama, produk melewati sebuah mekanisme penimbangan yang dilengkapi dengan sel beban presisi yang mengukur berat setiap produk saat sedang bergerak. Kemudian berat yang diukur dibandingkan dengan parameter berat yang telah ditaruh sebelumnya oleh sang operator. Baiklah. Alat dan prinsip kerja. Grading. Optical sorter, mesin otomatis yang menggunakan sistem kamera, sensor cahaya seperti inframerah dan UV, dan kecerdasan buatan AI untuk menganalisis dan memisahkan bahan padat berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan komposisi kimianya. Cara kerja alat. Produk atau material padat disajikan dalam saluran miring atau ban berjalan ke area deteksi. Sensor dan kamera khusus mendeteksi cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan oleh produk, termasuk dalam setrum, cahaya tampak atau phase, inframerah dekat atau near, dan lainnya. Informasi dari sensor kemudian diperkuat dan dianalisis oleh sistem pemrosesan gambar, seringkali dengan bantuan AI, untuk mengidentifikasi karakteristik produk berdasarkan kriteria yang ditentukan pengguna. Mesin akan memutuskan untuk menerima atau menolak produk. Yang kedua, hyperspectral imaging, teknologi pencitraan yang menangkap informasi
spektral yang detail dari setiap piksel, menggabungkan pencitraan dan spektroskopi untuk menganalisis komposisi fisik dan kimia suatu objek di berbagai panjang gelombang dan hanya cahaya tampak. Cara kerja alat kamera hiperspektral atau spektrometer pencitraan menangkap cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan dari suatu objek atau pemandangan pemisahan panjang gelombang. Cahaya yang masuk dipisahkan menjadi pita-pita spektral yang sangat sempit, biasanya menggunakan komponen optik seperti prisma atau kisi difraksi. Analisis sidik jari spektral. Masing-masing material di permukaan bumi memiliki tanda spektral yang unik yang bisa diidentifikasi dan diukur. Pembentukan kubus data spesial dan spektral kemudian digabungkan untuk menciptakan kubus data hiperspektral. Baiklah, kesimpulan. 1. Proses pasca panen terdiri dari 3 tahap utama, yaitu pembersihan, sortasi, dan grading, yang sangat penting untuk menjaga mutu, keamanan, dan nilai jual produk pertanian. 2. Pembersihan cleaning bertujuan menghilangkan kotoran, mikroorganisme, dan residu pestisida menggunakan alat seperti broom washer, ultrasonic cleaning, dan vibrating screen. 3. Sorting dilakukan untuk memisahkan produk berdasarkan karakteristik fisik, kimia, atau biologis menggunakan teknologi seperti roller sorter dan dynamic weight sorter yang memastikan keseragaman ukuran dan kualitas awal produk. 4. Grading berfokus pada pengelompokan produk berdasarkan mutu atau standar komersial seperti warna, ukuran, dan tingkat kematangan menggunakan teknologi canggih seperti optical sorter dan hyperspectral imaging yang memanfaatkan sensor kamera dan kecerdasan buatan AI. 5. Penerapan alat modern dan teknologi berbasis AI dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kontaminasi, serta menjaga standar kualitas produk agar memenuhi permintaan pasar global. 6. Tahapan ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk pertanian, tapi juga berperan penting dalam keamanan pangan dan keberlanjutan industri pertanian. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan sekian dan terima kasih.